Ya, shalom, selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu di gereja kita tercinta ini WPS Panjang. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji, kami mau mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang sudah Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kami Bapa. Dan inilah saatnya Tuhan, kami mau rindu mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan yang sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah Engkau beracara penuh ya Bapa di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Lagu ini dengan sedap hati. Haleluya. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku
Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab darah-Mu tercurah, di atas Kalvari. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Kau Tuhan kami yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab darah-Mu tercurah, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau Tuhan kami yang kudus, Engkau Tuhan kami yang layak terima pujian, Tuhan. Terima kasih Kau sudah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kau yang memberi kekuatan buat kami, Kau yang memberi penghiburan di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan kami yang sangat baik, yang teramat baik, Tuhan.
Tuhan kita. Berikan Dia pujian, berikan Dia hormat. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau termulia, Engkau yang berkuasa. Sungguh indah Yesus, sungguh mulia nama-Mu. Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik. Yesus nama-Mu, Engkau yang terbaik, Engkau yang terluar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi kami Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kau menjamah hatiku, ubah hatiku. Celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, sebab Kau yang kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku sembah kudus, kudus, Engkau yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, sebab Kau Raja. Haleluya. Kau Tuhan kami yang dahsyat, Kau Tuhan kami yang luar biasa, yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi mari kita katakan amin. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Allahku dahsyat. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Kau
Tuhan kami yang dahsyat. Kau tak pernah melupakan kami Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Haleluya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, kau pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat
dari segala lelah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami mengingat Tuhan, kami ada sebagaimana kami hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Awakku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku
dahsyat, dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dengan segenap hatimu katakan, kemanakah aku dapat pergi? Biarlah Engkau benar-benar tetap di dalam melingkupi kami Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tanganmu, menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya Yesus. Biarlah senantiasa kami terus ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa melingkupi kami. Engkau selalu menangkap kami kembali Bapa ketika kami mulai menjauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjadi Allah kami yang dahsyat. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah kami yang ajaib di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan biar menjadi kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyiapkan setiap kami yang mendengarkan, menyiapkan telinga kami, menyiapkan hati kami ya Bapa, untuk kami boleh menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Hari ini yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Untuk kita bersama-sama kembali menyatukan hati kita. Untuk meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Yang sanggup melakukan segala perkara, banyak perkara yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema realita hidup. Karena beberapa hari-hari ini atau minggu-minggu ini saya terlintas ya. Memang Tuhan mungkin izinkan saya dipertemukan dengan orang-orang yang membuat ini kehidupan itu seperti ini. Kehidupan yang kita jalani itu seperti ini. Ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bahkan sangat-sangat tidak menyenangkan. Itu namanya realita kehidupan. Realita hidup. Kejadian atau situasi, kondisi yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang seperti saya katakan tadi, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu harus kita hadapi. Tidak bisa kita lari dari masalah kita. Kita harus menghadapi masalah itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang saat ini mungkin masih usia remaja, ya, masalah itu sudah ada di depan kita, itu sudah ada. Tapi kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan hidup kita. Dipikir yang punya masalah itu orang dewasa. Tidak. Mungkin usia-usia kalian yang remaja, yang kaum muda, yang sudah berkeluarga, yang usia-usia di atas 50-60 pasti itu banyak masalah yang dihadapi. Itulah kehidupan. Kalau kita sebagai orang yang masih hidup di dunia, itu pasti kita akan menemui masalah-masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan buka dulu di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 13-14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Sampai di situ ya. Jadi intinya, ini perikopnya hikmat yang benar. Apabila kita mempunyai masalah, ya, kita harus menghadapi. Tuhan izinkan mujur atau tidak mujur, itu memang Tuhan izinkan. Tapi kita punya hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana caranya kita menghadapi setiap permasalahan hidup kita? Kita akan semakin bertumbuh kan? Kalau berapa bulan kemarin ya, saya tentang next level ya. Kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan kan? Bukan hanya rohani, jasmani kita. Saya ingat kecilnya Angel dulu ya. Pada saat saya pulang dari ngajar sekolah minggu, ya itu sudah Angel masih kecil sekali. Nah, pada saat saya membonceng dua anak saya, ini ketua kaum muda kita yang masih kecil, namanya anak-anak kan. Dia bergelayutan di gapuranya depan gangnya itu. Ingat tak saudari Angel? Ingat pastinya. Tak lihat tuh. Ngapain Angel ini bergelayut-gelayut, ya namanya anak-anak, ya namanya main. Nah sekarang dia bertumbuh. Dia sekarang menjadi ketua kaum muda. Kan ada perubahan-perubahan, itulah kehidupan. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Biasanya terkadang kita sudah punya rencana atau rancangan yang luar biasa. Ternyata gagal. Ya. Rasanya hidup kok seperti ini ya Tuhan. Rasanya tawar hati. Apakah Tuhan ada?
Sempat saya dengar ya, ada orang, apakah Tuhan ini ada ya? Kok aku seperti ini? Rasanya tidak ada yang menolong. Rasanya terpuruk ke dalam jurang yang dalam sekali. Mana Tuhan? Aku sudah dengar firman Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Tapi ingat firman Tuhan tadi ya. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mujur itu kita alami. Ada pujian, segala perkara dapat ku tanggung. Pujian itu mengingatkan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jadi kalau ada masalah, ingat pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Banyak sekali ya, makanya saya sampaikan tadi, saya dipertemukan orang-orang yang membuat saya itu, inilah kehidupan Tuhan. Suatu saat, ada seorang yang mungkin anaknya di bawah saya, tapi hampir ya umurnya berpaut mungkin 7 tahun atau 8 tahun dengan saya, di bawah saya. Dia menyampaikan, bercerita, kalau anaknya seperti ini, usianya di atas saya ya, berarti usianya lebih tua dari saya. Anakku yang nomor 1 Bu Eli bisa kuliah di UPH ya. Tapi gimana, karena dia lebih pintar daripada adiknya ya. Kakaknya itu lebih pintar, jadi ada beasiswa untuk di UPH. Dan ada bantuan-bantuan dari kakaknya yang dari Singapura atau apa gitu ya. Ini ada bantuan ya gitu ya. Tapi adiknya ini enggak tahu Bu Eli terima atau tidak. Kakaknya bisa kuliah, dia tidak bisa karena kondisi keluarganya. Orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolahnya atau kuliahnya. Tapi setelah itu dia bercerita lagi, puji Tuhan, ternyata anakku nerima apa adanya. Dia tidak menuntut orang tuanya untuk kuliah. Nah terus kemana sekarang? Dia mau bekerja Bu Eli gitu ya, mau bekerja. Nah itu kan bisa kuliah. Bu tak bilang gitu, itu kan bisa kuliah. Iya sih, nanti tak ngomong lagi dengan anak saya. Nggak tahu sekarang sudah lama nggak bertemu, itu sudah berapa tahun yang lalu. Dia bisa terima, itu kehidupan. Jadi anaknya itu bisa nerima apa adanya orang tuanya. Dia tidak menuntut orang tuanya sedemikian rupa. Kakak bisa kuliah. Kenapa keluarganya mama gak bisa bantu aku? Nah tapi tidak ada kata seperti itu. Dia tetap melayani sebagai guru sekolah minggu. Dia jadi choir, dia jadi singer atau apa, masih melayani. Jadi dia bisa terima apa adanya. Itu anak Tuhan yang luar biasa. Ya, apapun yang terjadi, memang itu kenyataan yang kita hadapi saat-saat ini. Tapi dia mau terima apa adanya. Dia tidak mau tawar hati. Orang tuanya pasti mengingatkan terus. Tetap semangat. Entah dengan cara Tuhan, mungkin kamu bisa kuliah nanti kapan. Ya, cuman sudah lama lost contact ya, tidak pernah berhubungan sama sekali. Beliaunya di mana sekarang? Lama tidak ketemu ya. Itu banyak ya. Mungkin waduh, ini gak sesuai ekspektasi gini. Wah, padahal harapanku seperti ini, tapi kok seperti ini ya? Kok gagal-gagal terus ya? Ingat banyak tokoh-tokoh Alkitab ya. Mungkin saudara semuanya ini pasti ingat kisahnya Yusuf, ya kan? Kisahnya Ayub, kisahnya Hana, ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ingat Yusuf, sudah dibenci, dibuang di sumur kering, ya kan? Dimasukkan sumur kering, dijual, difitnah, dipenjara. Hal-hal yang diizinkan Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang baik. Kita memang tidak tahu. Mungkin saat-saat ini rasanya beban berat luar biasa.
Tapi ingat, kalau kita semakin terus maju terus, kita nggak usah lihat ke belakang seperti istrinya Lot. Nggak usah lihat ke belakang. Masalah itu boleh lewat. Kita hadapi yang di depan, ayo kita hadapi bersama. Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Berikan kekuatan buat kita. Itu namanya kehidupan. Dan ada juga, dia ditolak orang tuanya. Tidak mau, cucunya nggak mau biaya sekolah cucunya. Jadi orang ini seorang ibu, ini juga seorang ibu. Dia berkeluh, bercerita. Katanya dia setelah aku curhat, aku enteng, bilang gitu ya. Apa ibuku ini? Cucunya lu nggak diberi speser pun. Doa saja Bu. Memang saya tidak pernah mengalami seperti itu. Berdoa saja. Suatu saat ibunya, neneknya dari murid saya waktu itu ya, pasti bisa digerakkan. Setiap minggu ibu ke sana kan. Oh ya pasti. Meskipun aku ditolak, aku tetap ke sana. Dia bilang ya bagus. Tetap hormati orang tua. Selang berapa tahun kemudian, saya tanya kan ketemu. Gimana? Wah puji Tuhan Bu Eli, puji Tuhan. Ibu saya sudah terbuka. Dia mau, anakmu mau sekolah mana? Hah, anakmu mau kuliah di mana? Dia cukup. Neneknya ini kaya, luar biasa. Itu tergerak sudah berapa lama anaknya yang dulu murid saya SD sampai dia SMP mau SMA. Kakaknya sudah mau kuliah, itu baru terbuka hatinya. Dia ke sana hormat. Beda keyakinan ya, dia tetap menghormati orang tuanya. Pada saat hari raya dia datang ke sana, dibuatkan kue. Meskipun aku nggak disangon Ibu Eli, tetap aku ke sana. Ya, namanya ibu, biasanya ibu kan belas kasihnya lebih besar. Ini enggak. Rasanya menutup mata, kebutuhan anaknya itu menutup mata. Padahal kalau sampai gini, bayangkan ya. Suatu saat Beli kepergok, saya itu masuk ruang kamarnya ibu saya. Uangnya ditaruh mana? Di bawah kasur. Wah, uangnya tuh ditaruh di bawah kasur, tidak mau di bank. Karena usianya sudah lanjut ya. Pasti nanti di bank, nanti diintit anakku. Mungkin pikirnya gitu ya. Misalkan di ATM nanti diintit anakku. Jadi uangnya tuh ditaruh di kasur. Sampai pada saat ibunya kaget aneh. Kenapa kamu masuk? Kaget kan? Sudah terbongkar uangnya ada di situ. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya sudah ibu lanjutkan. Karena merapikan tempat tidurnya kelihatan otomatis kalau merapikan tempat tidur kasur itu kan terbuka semua ya. Bayangkan Bu Eli, padahal aku itu butuh. Ibuku itu ya apa ya. Kok gak tahu keluh kesah anaknya, cucu-cucunya. Sampai anakku tuh Bu, satunya tak kasihkan saudaraku karena aku tidak mampu. Untuk membiayai anaknya ada 4 yang kecil, paling kecil. Karena dia tidak sanggup, akhirnya diangkat anak oleh saudaranya. Kenapa ibuku seperti ini? Tapi selang berapa tahun langsung keluar. Ini untuk kuliah anakmu. Wah, luar biasa. Doa Bu, makanya doa itu besar kuasanya. Ya Bu Eli, ya gitu ya. Wah luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat ya Tuhan. Tuhan itu menyatakan kuasanya tidak langsung sedetik itu juga kita terima mukjizatnya. Tapi selang mungkin berapa tahun. Seperti Yusuf kan. Rasanya menderita, ternyata Tuhan memang izinkan. Supaya Tuhan itu memelihara bangsa Israel melalui Yusuf. Di balik itu semua ada hal yang luar biasa. Ayub, kondisinya sudah anaknya mati, kekayaannya habis. Istrinya mengolok-olok, teman-temannya menghakimi, bayangkan. Posisi yang luar biasa yang dialami tokoh-tokoh Alkitab. Kita tidak seperti, kita belum seperti itu. Tapi kita ingat ya, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah memiliki komitmen, aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengiring Tuhan sampai akhir hidupku. Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadikan kekuatan buat kita. Kita tidak mampu, kita ingat ayat-ayat firman Tuhan ini ya.
Menghafal ayat firman Tuhan itu bukan hanya menghafal, oh aku hafal ayat ini, bukan. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita ingat. Seperti ini kan, segala perkara itu kan ada ayatnya kan. Oh ini, apalagi ada pujian-pujian yang ada ayat-ayat firman Tuhan dinyanyikan. Jadi itu membuat kita ingat. Ya, itu contoh-contoh dia Yusuf, Ayub, ya. Kenyataan hidup ada yang broken home, ya, rumah tangganya berantakan, tidak diperhatikan. Gagal mencari pekerjaan, diputus pacar, gagal mencari sekolah atau tidak bisa kuliah. Mungkin berpikir gini ya, kok gonta-ganti pacar ya, gitu ya. Kalau memang pacarnya belum tepat, ya bolehlah, masa terus dipertahankan. Kalau dia tidak takut Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dilepas saja. Kalau diajak sungguh-sungguh pada Tuhan tidak mau, masa dipertahankan? Tidak kan? Terus ada lagi yang dibuang orang tuanya. Orang tua bisa lupa anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kasih manusia itu bisa luntur. Tapi ingat, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Suatu saat ada seorang, ini saya dengar, ya orang tua juga. Dia kuliah, ya. Dia kuliah dan orang tuanya bilang dia dibiayai, tapi dia tidak mengakui dia dibiayai orang tuanya. Aku lo jualan kok, sampai ngirim-ngirim rantangan catering. Tapi orang tuanya bilang, lo itu lo sudah tak kirimi tiap bulannya, tapi anaknya tidak mengakui bahwa orang tuanya itu mengirim uang untuk kuliahnya di luar kota. Bukankah itu kehidupan? Kehidupan itu hal yang luar biasa. Orang tua bisa, ayah bisa memperkosa anaknya. Ya, anak bisa membunuh orang tuanya. Orang tua bisa membunuh anaknya. Anak yang baru lahir dibuang, ditaruh, entah itu di sampah. Kehidupan di dunia ini bukan semakin membaik ya, semakin jahat. Jangan sampai terjadi seperti Nuh. Jangan sampai terjadi Sodom dan Gomora. Nanti akhir dunia ini baru itu Tuhan nyatakan. Karena kekejian manusia itu yang membuat Tuhan itu menghukum dunia pada saat Nuh. Sodom Gomora. Hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Meskipun kita ini sering merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi kadang kita masih sering jatuh bangun kan. Pasti itu. Manusia penuh dengan kelemahan. Tapi tetap roh kita itu jangan sampai padam. Ada masalah apa terus ingat Tuhan. Jangan sampai kita lari dari Tuhan. Jangan sampai kita lari melepaskan pelayanan kita. Ngapain pelayanan? Pelayanan nggak pelayanan sama saja, masalah terus ada. Sekolah nggak naik-naik, kuliah nggak bisa kuliah. Orang tua nggak pernah memperhatikan. Orang tua aku nggak mengasihi aku. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, anaknya tetap setia. Meskipun kondisi orang tuanya lagi drop, nggak bisa membiayai. Meskipun cucunya nenek ini, dia tetap setia. Sekolah minggu kan masih anak-anak. Jangan dicekoi yang tidak baik ya bu, anak-anaknya. Tetap kasih neneknya, meskipun neneknya anak kecil kan nggak tahu kan. Tapi orang tuanya harus memberikan pengarahan yang baik. Jangan sampai membenci neneknya. Tapi puji Tuhan, saya lihat anak-anaknya luar biasa. Neneknya mengasihi. Jadilah berkat bu, suatu saat orang tuamu bisa percaya Tuhan Yesus. Iya Bu Eli, ya, dia tetap berdoa. Entah kapan, kita tidak tahu ya. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Kisahnya Yusuf. Kita baca dulu ya di dalam Kejadian 45. Ini perkataannya Yusuf ya.
Kejadian pasal 45 ayat 5 dan 5 sampai 8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini Yusuf menegur saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tidak ada dendam terhadap saudara-saudaranya. Bayangkan, kalau kita di posisi Yusuf, apakah kita dendam dengan keluarga kita? Apakah kita benci dengan mereka? Yusuf menjadi contoh buat kita. Dia tetap, karena dia tahu ada rencana Tuhan di balik ini semuanya. Tuhan mengizinkan seperti ini supaya aku mendahului kamu. Kakak-kakakku, pasti gitu ya. Saudara-saudaraku. Karena Tuhan memelihara kelanjutan generasi bangsa Israel. Kalau Yusuf dipelihara Allah, masa kita tidak? Ayub dipelihara Allah, dikembalikan berlipat kali ganda. Memiliki anak-anak yang cantik. Ada Yemipa, ya kan? Ada Kesia, ada sekali Karen Hapu, wah katanya cantik-cantik. Tuhan mengembalikan sedemikian rupa. Berarti Tuhan itu tidak menutup mata. Ayub bilang pada saat aku lahir aku telanjang, benar kan? Pada saat kembali lagi telanjang, gak mungkin. Senenganku ini tak bawa masa gitu, gak mungkin. Kita pulang ke sana, apa yang kita bawa? Saudara, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Ini aku Tuhan. Saat ini kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup, ini aku Tuhan. Pakai hidupku. Pakai hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti saya ceritakan ada kisah juga ya. Ini hal yang luar biasa ya. Ada kisah suatu saat saya waktu itu kan di tempat yang lama, saya ada posisi yang ya lumayan ya. Berarti ada ruangan khusus buat saya. Mungkin Matthew dulu pernah setiap kali jemput saya, sudah kamu tidur di ruangannya mama. Meskipun ruangannya tidak besar tapi ada ruangan. Dia menjemput saya, dia tunggu karena ada doa. Sebelum pulang kami mengajar pasti doa gitu ya. Dia tidur di situ. Nah ruangan di situ. Suatu saat saya sedang mengerjakan tugas saya. Datanglah seorang anak muda. Sebenarnya saya sudah dengar. Hati-hati yang berpacaran ya. Yang berpacaran hati-hati, jaga kekudusan. Ya. Seorang pemuda ini usia sekitar 27-28. Saya sudah dengar dia itu menikah. Sudah menikah. Di daerah Jawa Tengah sana, dia menikah. Saya sudah dengar. Terus dia datang. Shalom pagi mem. Gitu. Kaget saya. Tumben anak ini. Ya. Anak youth. Ya anak youth. Pikir saya kan saya bukan pembina rohani di situ. Ya kan. Saya terkejut juga. Kok dia datang ke ruangan saya. Gak ganggu mem. Dan gak ada apa. Saya kaget ya, masuk. Dia cerita, Mem sudah dengarkan.
Ya dengar sih, tapi aku ndak jelas apa itu. Yang masalah nikahku, Mem. Ya cerita aja cerita. Ya mungkin meskipun laki, dia tuh masih bisa, laki tuh bisa meneteskan air mata loh ya. Pernah enggak yang laki meneteskan air mata? Gak ada. Oh kuat saya, padahal matanya dilap-lapi, kuat aku. Kuat tapi netes air matanya. Saya tahu dia hampir-hampir, ya kenapa, cerita saja. Ya. Tahu Mem, aku menikah itu. Loh ya gak tahu aku kenapa kamu menikah. Kamu kan aku yang gak tahu juga gitu ya. Pikir saya tidak berjamaah di sana kan gak tahu gitu loh kisahnya. Cuma dengar nikah gitu aja. Sebenarnya, ini adalah luar biasa ya. Ini seorang laki-laki loh ya. Sebenarnya perempuan itu Mem bukan pilihanku lah. Kok bisa bukan pilihanmu? Dia sudah mengandung anakmu kok. Oh itu belum tentu anakku Mem. Wah saya kaget. Wah kok bisa kamu gitu? Kamu berarti gak mempercaya pacarmu? Sebenarnya itu bukan pacarku Mem. Loh terus? Bayangkan ya. Itu bukan pacarnya. Tapi kok digauli gitu loh. Perempuan itu kerja di mana? Di salah satu minimarket. Itu bukan anak saya Mem. Dia protes gitu. Loh, Mem Eli kan gak tahu. Saya bilang gitu. Aku gak tahu itu anakmu atau bukan masa tahu. Loh kamu berbuat tanda? Iya berbuat. Lah berapa kali ya saya langsung to the point toh. 1 kali Mem. 1 kali dia bilang gitu. Lah kalau 1 kali itu mungkin saat itu masa suburnya dia. Belum tentu itu anakku Mem. Loh kamu kok ngotot gitu? Iya belum tentu itu. Dia ngotot ya ini antara seorang ibu ini seorang ibu. Saya punya anak laki juga kan. Mungkin dia punya cowok lain Mem. Loh, aku mau dites DNA. Dia bilang gitu. Aku nanti bilang papaku. Dia cukup orang ayahnya pensiunan pajak ya. Aku mau tes DNA. Loh ya terserah. Tapi kamu sudah menikah. Kamu sudah menikah. Nanti yo. Lihat Mem. Ini anakku lahir. Mirip enggak sama aku sampai kayak gitu. Bentar lagi anakku lahir Mem. Karena dia sudah kedaulan hamil kan. Makanya hati-hati yang berpacaran. Jaga kekudusan. Ternyata cowok ini iseng dengan karyawan minimarket. Lah kalau sudah mengandung. Terus dikletak no gitu cewek ini. Terus anaknya jadi tanggung jawabnya siapa? Aku belum siap Mem. Kok belum siap kamu kok berbuat? Aku sudah gelap mata lah sudah. Kamu sudah berbuat. Kamu berbuat berarti kamu berani bertanggung jawab dong. Akhirnya selang berapa tahun kemudian, gak berapa tahun ya. Wong itu sudah besar hamilnya, lahirnya 3 bulan tak tunggu memang. Dia datang lagi, dia cuma itu tadi ceritanya gitu. Tetap kamu lihat, ya lihat Mem, itu anakku atau bukan. Aku kecewa sebenarnya, aku gak mau sebenarnya dinikahkan gitu ya. Tapi kamu salah juga. Iya memang dia mengakui aku salah. Aku salah Mem. Kenapa aku kok iseng gitu ya. Nah kalau kamu itu tidak kamu cintai kenapa kamu terus dekat sama dia. Akhirnya iya. Aku berdosa Mem. Aku siap kok dimarahi Mem Eli. Loh kenapa kok aku yang memarahi kamu? Aku nggak tahu ceritanya apa. Kamu mbak pacarmu yang mana? Aku salah Mem dia. Ya sudah kalau kamu sudah minta ampun sama Tuhan ya sudah. Mem Eli pasti dengar. Iya dengar tapi nggak dengar sedetail ini. Terima kasih kalau sudah kamu mengeluarkan unek-unekmu. Kamu minta ampun sama Tuhan saja. Mem nggak usah. Mem boleh ya cerita dengan yang lainnya boleh. Tapi ini sudah menyebar di mana-mana Mem. Kisah hidupku. Aku memang nakal Mem. Begitu ya. Aku nakal. Aku saat ini menyesal. Aku sudah menyakiti hati orang tuaku. Aku menyia-nyiakan uang yang diberikan orang tuaku.
untuk hal-hal yang tidak benar. Terus sekarang kamu gimana? Kalau kamu memang sudah berbuat, ya sudah tanggung jawab. Masih tetap ngotot, dilihat dulu mem. Balik gitu lagi, dilihat dulu. Mukanya mirip dengan aku atau tidak. Lahirlah memang. Dia datang lagi. Anakku lahir mem, gitu. Ditunjukkan fotonya. Mirip kamu gini loh. Iya ya mem ya. Ya mirip kamu kok. Kamu bisa melepas tangan. Enak saja. Kamu berbuat enak ya. Dan perempuan ini menanggung beban hidupnya. Akhirnya sekarang saling mencintai mereka. Awalnya dia gitu sama istrinya tuh kayak ya apa gitu loh. Pernah tak lihat kan berdua, istrinya kan hamil kan. Setelah dia menceritakan itu tak lihat dari jauh. Kayak bukan istrinya gitu loh. Jadi kalau istrinya hamil kan digandeng, tak dirangkul. Nah istrinya jalan sendiri. Si pria ini ya anak muda ini ya termasuk muda 27. Istrinya 23 atau 24. Jalan sendiri. Saya bilang gandeng istrimu. Cuma dia gini aja. Ya itulah kehidupan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kenyataan hidup ini seperti yang saya katakan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kisah ini yang membuat saya wah luar biasa ya, Tuhan mempertemukan orang-orang yang seperti ini. Supaya saya bisa membagikan berkat ini untuk anak-anak kaum muda. Jangan sering komplain dengan orang tua. Ya, kondisi apapun saat ini. Anaknya ini, anak teman saya ini luar biasa. Dia mau menerima apa adanya kondisi orang tuanya. Dia tidak iri dengan kakaknya yang dibiayai saudaranya. Dia tetap menjalani apa yang ada saat ini. Dia mengajar sekolah minggu, iya. Melayani, iya. Intinya dia apa yang Tuhan mau, ya sudah aku kerjakan. Mungkin ada ke depannya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Dia imani itu. Dia lakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada salah seperti ini, cepat berubah, bertobat. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katanya, iya orang tua aku sibuk ini alasan lah itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan. Orang tuamu loh sungguh-sungguh, tak bilang gitu. Orang tuamu loh pendoa. Contoh orang tuamu. Ya mem, ya. Ambil bagian dalam pelayanan sungguh-sungguh. Banyak doa. Kamu suatu saat jadi seorang ayah, seorang papa. Jadilah contoh bagi anakmu, bagi istrimu. Hormat sekali dia. Padahal saya sampai terkejut, Tuhan, engkau pertemukan dengan anak muda. Yang bukan anak kaum muda di sini maksudnya ya. Dia mau mencurahkan isi hatinya dengan orang yang dia tidak ya kenal, tapi kan kenal hanya sebatas saya di sana. Setelah itu kan sudah. Kalau dia bimbingan saya pembina rohaninya atau apa, oke lah. Ya dia terbuka. Dia mencurahkan apa kondisinya dia. Mungkin dia mentok gitu ya. Mau cerita dengan siapa? Aku mau cerita dengan siapa? Aku sama mem aja. Tidak apa-apa sudah. Ya dia mencurahkan isi hatinya. Itu kehidupan ya yang harus kita hadapi. Jangan ditiru ya. Sesuatu yang baik itu ditiru. Tetapi sesuatu yang tidak baik jangan ditiru. Suatu saat lagi omong-omong dengan seorang ibu ya. Ya Pak El, oh baik-baik. Ya dia lebih jauh dari saya tapi sama-sama seorang ibu. Gimana ini? Wah enak ya. Ya anak-anakku ini bilang gitu ya. Ini loh aku tinggal di rumah anakku bilang gitu ya. Enak ya bisa membelikan rumah untuk anak-anaknya saya bilang gitu ya. Kalau aku belum bisa, oh tidak apa-apa. Anak-anakku yang berusaha. Saya bilang apa adanya kan. Anak-anakku yang berusaha untuk membeli rumah sendiri.
Ibu bilang apa? Saya tidak menyindir lainnya ya. Ini ibu ini yang bilang. Eli itu lebih terhormat. Gitu ya. Seorang anak seperti itu. Saya juga curhat ya. Namanya seorang ibu. Kadang saya dicurhati orang. Tapi saya ini jarang curhat. Jadi kadang-kadang wes luapannya biasanya dengan Tuhan sendiri wes. Mentok biasanya dengan ayah saya. Ayah saya sudah dipanggil Tuhan. Terus saya curhat ke siapa gitu ya. Suami beban pekerjaannya. Anak-anak ya saudara tahu anak saya sudah punya pacar semua kan. Wah sibuk sendiri sudah wes. Ma nanti ya aku pulang malam ma. Wah wes sudah wes apalagi satunya kos. Sudah mau cerita siapa dengan Max hewan piaraan saya. Gak mungkin lah. Emangnya dia guguk masa dicurhati. Biasanya dia yang menghibur saya. Hanya kadang-kadang ya Tuhan memang benar ya. Orang yang sudah berkeluarga itu kembali berdua loh ya. Sungguhan memang. Suatu saat anaknya pelencing wis. Suatu saat mereka menikah ya sudah berdua lagi. Itu benar-benar saya alami. Nah, pernah saya didoakan setelah ayah saya meninggal ya. Tidak tahu hamba Tuhan dari mana. Maju kan? Ya didoakan. Doanya bagaimana? Ibu tidak sendiri. Waduh rasanya. Memang saat itu benar-benar saya tuh. Sebentar milo. Saya benar-benar saat itu merasa sendiri. Karena ayah saya biasanya kan. Saya curhat. Tentang kehidupan atau apa. Kadang-kadang ayah saya juga sharing. Tanya-tanya ayat Alkitab. Karena orang tua kan mungkin lupa ya. Suka saling melengkapi satu sama lain. Pada saat didoakan, wah hamba Tuhan ini tahu ya. Kalau gak mungkin hamba Tuhan tak cerita nih bapakku baru meninggal. Gak mungkin kan. Dia tamu kan gak mungkin. Itu Roh Kudus. Ya Roh Kudus berbicara kepada hamba Tuhan ini. Untuk menyampaikan ke saya. Ibu tidak sendiri. Langsung saya bilang amin Tuhan. Saya tidak sendiri. Saya punya suami. Saya punya anak-anak. Jadi hal yang luar biasa. Itulah kehidupan. Yang saya harus hadapi. Makanya kalau punya orang tua. Punya teman yang baik. Jaga hubungan yang baik. Terlebih komunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu menjadikan kekuatan buat kita. Doa, suka menyembah. Menyembah tidak harus menutup mata. Menyembah itu meskipun kita melek, itu bisa menyembah. Connect dengan Tuhan. Menyanyi pujian apa yang menjadikan kekuatan, sungguhan. Rasanya hal yang luar biasa itu Tuhan nyatakan buat kita. Ada kekuatan yang luar biasa. Puji-pujian Bapak Yoyo tadi, wah luar biasa. Allahku dahsyat. Nah itu tunjukkan kalau Allahku itu dahsyat. Aku tidak mau kalah. Meskipun aku diputus pacarku, aku dikhianati pacarku, kondisi orang tuaku seperti ini. Aku punya Allah yang dahsyat. Meskipun aku hanya lulusan SMA, mau kuliah biayanya masih mikir-mikir. Ingat, kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan sanggup memberkati. Entah dengan cara apa. Jujur dengan anak saya yang kedua. Yang pertama mungkin masih bisa membiayai. Ini sungguhan terbuka ini. Awalnya dia jadi barista. 50-50 untuk biaya kuliah. Meskipun berat ya. Tapi setelah dia pindah pekerjaannya. Tuhan itu memberkati banyak cara. Ini di luar dari pemikiran saya. Karena saya sudah pernah tanya dengan sepupunya anak saya. Berarti keponakan dari suami. Kamu mau buka di Surabaya apa ya? Itu lama. Belum, dia bilang gitu. Tapi Tuhan jawab. Akhirnya buka di Surabaya. Dan dia
bisa membiayai kuliahnya sendiri. Rasanya Tuhan, kalau dihitung ya, dihitung berkatnya Tuhan itu, saya ini mengembalikan itu masih kurang untuk membalas kebaikannya Tuhan itu loh. Karena orang kita itu melihat, wah Tuhan gak adil, padahal Tuhan itu sudah memberkati hal yang luar biasa. Kalau kita saat ini ada, orang tua kalian sayang dengan saudara, ada kepedulian keluarga satu dengan keluarga yang lain, itu hal yang luar biasa. Ya, jadi ada 5 di sini, sikap yang kita lakukan pada saat kita menghadapi realita hidup, ya. Belajar untuk lebih lapang dada, menerima apa adanya. Kondisi saat ini ayo dihadapi. Ini dalam hati saya pribadi, kalau bisa loh, kalau ada mama ini ya, tak biayai kamu. Tapi kondisi, ya itu tadi, proses hidup seperti itu. Proses antara saya dengan anak-anak. Proses orang tua dengan anak. Itu memang dihadapi. Itu realita kehidupan. Harus terima apa adanya. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku kok kayak gini sih? Aku gak seperti dia ya. Menyalahkan keadaan. Gara-gara seperti ini, aku seperti ini. Mana Tuhan ini? Berhenti untuk seperti itu. Terus mulailah untuk bersyukur apapun yang kita alami. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Jangan benci dengan orang yang sudah mengecewakan kita. Jangan menyimpan sampah kebencian dengan orang yang sudah melukai hati kita, mengecewakan, menyakiti. Ampuni. Kalau kita mau menerima itu, Tuhan akan memberkati kita. Ya. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Semakin kita menyontoh orang lain, kita nggak mampu, kecewa kita. Jadilah diri sendiri. Saya ingat waktu SMA, ketika ada semboyan hidup, apa yang tulis apa ya? Untuk biasanya kalau lulus itu loh buat buku biasanya kan. Ada semboyan hidup, kok semuanya be yourself semuanya gitu semuanya. Saya ingat itu kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas. Jadilah diri sendiri, jangan, nggak usah membanding-banding. Wah aku harus seperti dia, wah aku kulitku hitam supaya aku putih, wah tak cat ya, supaya aku putih ya, enggak ya. Jadilah diri sendiri apa adanya. Tuhan menciptakan kita ini ya ini, berarti itu indah, serupa dengan gambar Kristus. Jangan seperti teman saya dulu SMP, irungnya kurang mancung, dimancungin. Operasi plastik, wah supaya hidungnya mancung, karena hidungnya pesek. Siapa yang di sini tidak mau terima dirinya? Tuhan menciptakan kita itu indah loh ya. Kita ini berharga di hadapan Tuhan, apa adanya. Kulit hitam ya sudah, hitam manis kan. Rambutnya keriting ya sudah keriting. Itu ya. Saya dulu pernah kepingin keriting ya. Wah rambut saya ini kan lurus sekali. Gak ada menggok-menggok. Ya kan ada menggoknya. Gak ada, lurus, lempeng. Rambutnya lempeng. Akhirnya saya dikeriting. Suka dikeriting mulai apa itu SMP kelas 3. Rambut saya itu panjang. Segini. Panjang sekali sampai dikepang-kepang. Senangnya apa kalau rambut panjang? Pada saat Natalan bisa disanggul-sanggul atau apa gitu ya. Tapi setelah saya melihat tertarik keriting karena saya bosan dengan rambut lurus, keriting. Tiba-tiba itu tadi rambutnya aneh, kadang-kadang tak lihat foto saya, waduh aneh juga ya. Rambut keriting kurul-kurul. Tapi ternyata di situ daya tariknya suami saya. Gitu, dia terkejut. Ternyata kamu loh rambutnya lurus, bilang gitu ya. Iya, itu keriting. Gitu ya, dia tertariknya itu waktu saya rambut keriting. Ya, ternyata rambut saya itu lurus. Nah setelah lurus keriting, setelah itu keriting saya bosan, akhirnya sampai sekarang saya lurus. Gak mau dikeriting lagi ya, juga rusak, kepang bercabang-cabang merah-merah gitu.
Jadi saya tidak mau keriting, terima apa adanya. Bersyukur apa yang Tuhan berikan buat kita. Selalu berpikir positif yang Tuhan berikan buat kita saat ini. Seperti Yusuf, Ayub, oh ya Hana. Hana istrinya siapa yo? Hana yo. Petot. Hana istrinya siapa? Elkana, ibunya Samuel. Ya kan dia diajak madunya. Sudah dibilang Imam Eli mabuk, ya kan? Rasanya tersayat hati, aduh luka hatiku ini ya. Kok seperti ini ya hidup ini ya. Kalau orang yang tidak tahan kehidupan seperti ini, dia bisa stres, bisa bunuh diri. Tapi Tuhan sumber kekuatan kita. Ayat firman Tuhan yang Bapak Victor sering kirim, itu membangun kita semua ya kan. Firman Tuhan itu membuat kita kuat. Membuat kita bangkit pada saat kita terpuruk, kita bangkit lagi. Kan ada firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita. Supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, hati-hati dengan mulut. Mulut ini kita bisa memuji Tuhan loh ya. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang pada saat terjepit, apakah kita bisa menguasai diri, menguasai mulut kita? Atau ada perkataan-perkataan yang mengutuk seperti kisah Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus disambut dengan daun-daun, Hosana, Hosana. Tapi setelah itu salibkan dia. Bayangkan. Ini mulut. Baru berapa bulan yang lalu misalkan, Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Tetapi selang berapa hari kemudian misalkan, salibkan dia, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Dari mulut bisa keluar berkat. Dari mulut bisa keluar kutuk. Hati-hati dengan mulut kita. Ada dalam Mazmur 141 kata saya. Awasilah mulutku Tuhan. Dari mulut ini ada sesuatu yang tidak bisa keluar tidak baik. Tapi dari mulut itu keluar dari hati. Makanya hati ini buang sesuatu yang tidak baik. Perbendaharaan yang baik itu keluar yang baik pasti. Kalau perbendaharaan yang jahat itu yang keluar pasti yang jahat. Isi dengan firman Tuhan. Jangan sampai racun dunia itu meracuni kerohanian kita. Masalah demi masalah. Oke, firman Tuhan. Kita akhiri supaya menjadi berkat buat kita semuanya. Hadapi setiap masalah demi masalah bersama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian. Tuhan Maha Besar ya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
genggamanku Tuhan. Yes, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau muda saja. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah amin Tuhan, amin, haleluya. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita angkat tangan kita, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Yes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menangis. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya haleluya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Allah, berkat Allah, kemenangan demi kemenangan turun atas kami. Pulanglah saudara dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau naik tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya kemuliaan Allah, penyertaan Tuhan, Allah Bapa Allah dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.